Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah malaikati wa anbiyahi wa rusuli wa khamanati arsi wa jami khalqi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada, semoga selalu dalam naungan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita di episode ke-36. Kemarin kita sudah berbicara atau membahas tentang lingkup ini ya, lingkup jati diri. Karena saya juga tidak akan pernah lepas dari ini, dari topik jati diri ini. Ini sebenarnya perjalanan diri kita. Hakikat dari seluruh ilmu dan amal itu terpatri di sini. Ini cara petanya ya, kita dalam menjalankan, mengaplikasikan ilmu dan amal. Karena hidup itu adalah suatu perjalanan, dia berjalan terus. Terlihat dari umur kita yang makin bertambah. Waktu itu tidak bisa mundur, berhenti pun tidak bisa, apalagi mundur. Dia jalan terus. Disinilah kita mengaplikasikan ilmu dan amal itu. So, itu adalah pada akhirnya suatu perjalanan. Inilah petanya. Ini saya susun seperti ini. Ini adalah peta dalam kita mengaplikasikan ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal kita tidak hanya mengendap saja atau jadi formalitas atau cuma jadi pajangan, jadi hiasan, tidak. Dia akan bermetamorfosis, dia akan bertumbuh, dia akan melakukan satu perubahan menuju perjalanan dari alam-alam bawah menuju ke alam-alam ketinggian, alam-alam aziz, alam-alam fitrah. Disitulah perjalanan ilmu sebenarnya. Inilah tujuan hidup sebenarnya. Dan tidak akan pernah saya keluar dari lingkup ini ya. Saya tetap membahas ini walaupun terkesan diulang-ulang. Tapi pada dasarnya di sinilah kita mempraktekkan ilmu dan amal kita itu. Di sini terdiri dari jasmani, umur jasmani itu umur anak-anak, remaja, dewasa, ortu 0, 10 tahun, 20, 30, 40 dan seterusnya. Ada umur jiwa, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, maradiyah, kamil. Di sini ya, jadi ini peta yang kita perjalankan untuk menuju tujuan kehidupan. Karena kita harus mampu kembali ke sini, ke fitrah kita, ke Nur Muhammad. Jadi ini pola perjalanan kita kembali ke fitrah kita, ke jati diri kita ya. Ini jati diri. Nur Muhammad ini jati diri kita. Hanya dengan cara beginilah kita berjalan itu. Kalau kita hanya mengandalkan atau mengharapkan sekedar pembelajaran atau nasihat yang kita dengar dari forum-forum keilmuan, majelis-majelis keilmuan, dari nasihat-nasihat, dia hanya bersifat temporer, hanya bersifat dikala kita butuh, sehingga itu bisa menenangkan pikiran dan hati. Tenang itu belum tentu dia berjalan. Ketenangan yang dibutuhkan itu adalah ketenangan yang hakiki, bukan temporer. Yang hakiki itu adanya di mutmainnah, perjalanan. Itulah fungsi dari pemetaan ini ya. Jadi kalau ilmu yang kita peroleh hanya dengan nasihat atau dengan muzakarah di ilmu di majelis-majelis ilmu tanpa mengetahui arah perjalanan ilmu sendiri, dia akan bersifat temporer. Setelah itu dia akan hilang, tidak tahu kemana, nguap aja. Dia hanya menguap. Paling kita hanya terpatri pada angan-angan kita yang berupa pahala, sorga. Sementara kita tidak bisa mengetahui secara jelasnya yang dimaksud dengan pahala sorga itu seperti apa. Nah, kita bisa aplikasikan di sini, kita bisa lihat di sini ilmu kita itu apakah benar-benar menghadirkan sesuatu yang bermanfaat atau dibilang pahala akan berbuah sorga. Kita bisa lihat di sini, di perkembangan jiwa ini. Jadi kita sebelum tiba di padang mahsyar pun kita sudah bisa menghisap diri kita melalui perjalanan ini. Kita bisa tahu keadaan kita semestinya. Ilmu dan amal kita itu semana. Apakah ia menghasilkan pahala yang sebenarnya, atau apakah ia kita dengan ilmu dan amal itu bisa memasuki surga-surganya Allah Ta'ala tanpa hisab. Di sinilah kita bisa memperjalankan itu, kita bisa mengetahui itu. Kalau hanya mendengar atau melakukan sesuatu tanpa ada aplikasinya, pembuktiannya, ya kita istilahnya gampang ya, ngambang gitu, nggak ada patokannya, nggak ada pegangannya, nggak jelas. Nah, di sini inilah memperjelas kita perjalanan itu.
Dimana kita harus memperhatikan lebih dahulu itu adalah wadah diri kita ya, diri kita yang berjalan inilah wadah itu, jasmani dan nafsi ini, amarah, lawama, mulhimah, mutmainah, radiyah, maradiyah kami. Di sini wadah. Kalau wadah kita itu masih di wilayah amarah, lawama, mulhimah, ilmu dan amal kita pun di sini akan dipertanyakan sama Allah Ta'ala, ini akan mengalami hisab. Karena di wadah amarah, lawama, mulhimah, tingkat kesadarannya itu belum memenuhi target 100%. Ilmu dan amal di hadapan Allah itu akan bernilai, berfungsi apabila dia dilakukan dengan kesadaran yang utuh, kesadaran yang tinggi, yang 100% sadar. Kalau di sini dia cuma, di sini 100% justru nggak sadar, sini gelap. Di amarah, di lawama dia punya kesadaran cuma 50%. 50% masih gelap. Di mulhimah dia tingkat kesadarannya itu cuma 70%, 30% masih gelap. Kalau di mutmainah dia sudah 100% tingkat kesadarannya. Jadi kita berharap di sini posisi kita. Apalagi berimbang. Kalau kita 30 menuju 40, kita sudah masuk di mutmainah. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Kita hanya bergulir aja kehidupan ini. Umur kita berjalan aja tanpa kita perhatikan. Wadah kita ada di mana? Kita sudah terbentuk dengan bentuk apa? Kita nggak mengerti. Kita hanya terpatri atau apa namanya, oleh umur-umur perjalanan umur jasad aja. Sekalipun kita menengok ke wilayah tauhid, wilayah agama, itu tidak mengetahui posisi dalam menampung ilmu itu ya. Jadi setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, walaupun itu dari Al-Quran sekalipun, atau apa namanya hadis-hadis sekalipun, kalau wadahnya ini masih dalam konteks amarah, lawama, mulhimah, ilmu itu akan mengikuti wadah ini. Jadi ilmu itu sendiri tidak akan berbentuk nafi apabila wadah itu masih dalam bentuk amarah, lawama, mulhimah. Karena di ini adalah sifat-sifat ego. Jadi bukan sifat-sifat kebenaran, ini sifat-sifat pembenaran. Makanya dia harus mampu tiba di mutmainah. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan perjalanan ini. Jangan sampai kita di 40, 50, 60, kita pikir kita sudah matang dari segi ilmu dan amal. Ternyata wadah kita masih di amarah, masih di lawamah, masih di mulhimah. Ketipu kita. Pada saat kita dibangkitkan di hari akhir, kita melalui persidangan, ternyata kita dihisab, dipertanyakan, di apa namanya, di utak-atik ilmu dan amal kita. Kenapa dipertanyakan? Karena kita melakukan dalam kondisi tidak sadar, kondisi kesadaran yang tidak utuh. Sehingga ditanya. Kalau sudah di mutmainah, dia tidak akan ditanya, langsung diizinkan masuk tanpa hisab. Jadi sangat perlu sekali kita mengetahui. Di sinilah kita arahkan ilmu dan amal itu. Jadi tidak menghayal kita, tidak ngambang. Nah, tiba di posisi mutmainah, inilah perjalanan akhir kita, maksimal kita di sini. Untuk tembus di sini ini melalui perjuangan ini yang berat ini, amarah, lawama, mulhimah. Ini nggak mudah kita lepas dari sifat-sifat ini. Kita harus mampu tiba di namanya mutmainah, baru kita bisa diizinkan Allah Ta'ala menyeberang ke wilayah-wilayah ketuhanan. Radiyah, maradiyah, kamil. Ini wilayah-wilayah anugerahnya Allah, ketuhanannya Allah. Dianugerahi ke hamba-hamba dia yang mampu tiba di fitrah dia sebagai manusia. Islamnya akan disempurnakan, Islamnya, tauhidnya dimurnikan, dan dia akan dihadiahkan jiwa-jiwa yang ikhlas. Dijadikan orang-orang yang ikhlas. Ini masuk ke radiyah, penyerahan. Dia akan berserah di hadapan Allah. Dan Allah akan menggembleng dia dengan 3 karakter ini. Disematkan kepada dirinya. Siang malam dia dibentuk dengan bentuk ini. Bentuk Islam, bentuk tauhid, dan bentuk ikhlas. Ini yang dibentuk Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang dalam mutmainah mau masuk ke wilayah ketuhanan. Dia harus memakai pakaian ini. Baru dia akan dipatenkan di maradiyah. Baru Allah akan ridho sama dia. Setelah dia ridho sama Allah, baru Allah akan ridho sama dia. Inilah perjalanan itu. Sehingga dia mampu kembali ke jati diri dia di sini, di Nur Muhammad. Kita harus semua kembali ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita dari sini. Mulai kita dihembuskan itu kudrat dan irada kita dari sini. Kita mencari jati diri kita itu dari sini. Di mana kita dihembuskan? Dari pintu 1, kedua, ketiga, keempat. Karena Nur Muhammad ini dibagi 4. 4 ruang ya. Nur Muhammad. Kalau di surat Al-Ikhlas itu ditegasin dengan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pintu pertama, Allahus samad,
Pintu kedua lam yalid walam yulad, pintu ketiga walam yakul lahu kufuwan ahad, pintu keempat. Itu yang dijelaskan di surat Al-Ikhlas. Itulah wajahnya Allah Ta'ala. Kalau menyaksikan wajah Allah itu ada di surat Al-Ikhlas yang diwujudkan di dalam bentuk Nur Muhammad. Dan dimaksud wajah di sini bukan seperti wajah kita begini ya, konsepnya Allah. Di dalam dia menterjalikan afal dia. Jadi wajah yang dilihat itu afalnya, perbuatannya ini. Ini konsep dia. Disinilah kita itu dihembuskan. Kudrah dan iradah kita yang dihembuskan dalam diri itu berupa roh dan akal. Kalau dalam diri itu ada kudrah yang dihembuskan berupa roh, di mana roh itu sendiri adalah komponen yang terdiri dari akal dan nafs. Ini nafs jiwa. Di sini. Bagi mereka yang sudah pernah saya urai di sini ya, jati dirinya tentang perjalanan ini, saya sangat berharap bagi beliau-beliau yang sudah diurai di sini benar-benar mampu mengaplikasikan itu dalam pencarian diri. Karena yang hidup ini hanya di sini, kembali ke sini. Kita urai lagi. Di sini ya, jadi ada perjalanan jasmani, ada perjalanan nafs, juga rohani. Jadi di dalam jiwa itu kita ada jasad, ada rohani, ada kolbu, ada sir. Yang kita sempurnakan, itu yang kita perjalankan. Di sini juga ada yang namanya ilmu ya. Ini saya juga akan membahas sedikit tentang ilmu. Ilmu dan amal itu. Ilmu itu sendiri kalau diurai dia, dibelah, dipetakan, itu dari 4 sendi, 4 tiang, 4 pilar. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Ini sendi dari ilmu, 4 tiang. Syarat itu syarat atau ketetapan atau keadaan atau unsur yang memenuhi syarat-syarat, makanya dengan syariat. Tarekat itu pola dari syarat itu, metode untuk terjadinya syarat ini. Hakikat itu makna yang tersirat di dalam syariat ini, di dalam syarat-syarat itu hakikat. Marifat adalah bentuk dari syarat itu. Itulah ilmu itu. Jadi dalam ilmu itu ada 4 sendi ya, dibagi dari 4 sendi gini. Ini kadang orang menjalankan ini dia suka pilah-pilah ini. Pada dasarnya satu paket ini. Utuh dia seperti telur ini. Ini cuma dalam aplikasi banyakkan orang memilah-milah ini. Bahkan membanding-bandingkan yang lebih tinggi mana, syariat atau hakikat atau marifat atau tarekat. Mereka sering adu ini ketinggian ini, padahal ini satu paket. Tidak bisa ditinggi atau rendahkan, dia satu bentuk. Kalau kita ibaratkan dia seperti telur ya. Telur itu gini ya. Nah, dia ada kulitnya, kulit luar itu syariat. Yang keras itu. Jadi syariatnya memang harus keras. Kulitnya harus keras. Kalau dia nggak keras, dalamannya ini busuk. Nah, ini ada kulit ari. Nah, ini telur ya, ada kulit ari. Kulit ari ini adalah tarekat itu. Tarekat ini syariat. Kemudian ada daging yang putih. Nah, putih ininya lah yang dibilang hakikat. Kemudian ada kuning. Kuning inilah marifat. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan siapa lebih tinggi atau mana yang lebih dahulu, tidak. Dia satu paket. Jadi kalau kita mau belajar segala sesuatu tentang ilmu, ini harus diikutsertakan semua ini unsur ini, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Jangan dipilah-pilah. Banyak mereka yang khususnya di pembelajaran tentang tauhid, tentang agama, banyak yang saling mengadu ketinggian ini, mana lebih tinggi, syariat, tarekat, hakikat atau marifat. Padahal ini satu paket. Kita di dalam menghadap Allah Ta'ala itu menyaksikan ilmunya Allah itu harus ini yang berdiri semua. Jangan dipilah-pilah. Bahkan di sini banyak yang mengadu ya, diadu hakikat, syariat, sehingga orang-orang hakikat itu sudah mencari perjalanan batin ketuhanan. Dia pikir dia sudah mencapai puncak, sudah ketemu dengan Tuhannya. Dia mengesampingkan namanya syariat. Dia berjalan dengan urusan-urusan hakikat. Dia telusuri perjalanan alam batin itu dengan pola dia, dengan sakwa sangka dia. Dia menemukan hal-hal dalam bentuk kebatinan ya. Dia sangkakan itu Allah Ta'ala. Dia definisikan itulah Tuhan itu.
Nah, jadi yang ngawur. Kalau berjalan di sini orang berjalan tanpa syariat itu orang ngawur, zindik. Dia hanya berjalan dengan persangkaan dia. Begitu pula orang syariat, dia berjalan syariat, dia tanpa mengindahkannya hakikat ini, makna yang tersirat dalam syariat itu orang fasik. Dia hanya mengutamakan kulit aja. Hanya lahirianya dibagus-bagusin. Kulitnya aja dibagusin, dalamnya isinya ini kebun binatang semua. Pagarnya bagus, tapi isinya itu semak belukar. Itu orang fasik. Kalau orang yang bermain di hakikat tok tanpa mengindahkan syariat itu orang zindik. Zindik itu tidak punya pola, orang yang ngawur ya, orang yang kebatinan. Jadi kalau mau berjalan menyaksikan Allah itu harus utuh semua. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi bentuk kita ini, jadi Allah menghembuskan di dalam kita itu, dalam diri kita itu berupa kudrah ya. Kudrah dan iradah. Dan iradah. Nah, di sini kita berjalan itu. Maaf. Kudrah, Allah hembuskan di sini kudrah dan iradah. Nah, di sinilah berjalan ilmu itu. Ilmu itu diperjalankan di sini. Kudrah dan iradah itu. Kalau dia berjalan di sini hanya dengan urusan hakikat, dia tidak menggunakan syariatnya, dia lepas dari yang namanya kudrah dan iradah ini. Dia lepas format, dia lepas dari jalur. Dia ngambang sini, meraba-raba, mengira-ngira, menduga-duga. Sehingga dia mengasumsikan, terus dia mau vonis ketemu dengan Tuhannya itu dalam bentuk persangkaannya. Dia nggak sadar dia terjebak di latau jamaat subah. Kebanyakan yang bermain di wilayah-wilayah hakikat itu orang yang memperbesar wilayah ini, wilayah rohani. Volume rohaninya dia perbesar. Dia bermain di alam-alam rohani ya. Dan rohani ini emang dia mempunyai bentuk kekuatan tersendiri ya. Kalau orang mampu lebur dengan rohani ini, mampu nyatu ketemu dengan bentuk-bentuk rohani dalam dirinya ini kan saya sudah urai ini, bentuk rohani ini kalau di amarah, lawamah, mulhimah, musmainya itu yang disebut dengan ruh rohani. Ini bagian ruh rohani. Kalau di jasmani kita ini ada yang namanya ruh jasmani. Nah, kalau di wilayah mutmainah itu ruh insani, di wilayah radiyah maradiyah kamil itu ruh rohani. Jadi para penempuh wilayah hakikat itu mereka hanya bermain di sini. Kebalikan dari orang-orang yang wilayah syariat yang hanya bermain di jasmani. Kalau orang syariat dia hanya memfokuskan diri di perjalanan jasmani. Dia menyempurnakan diri dia di wilayah jasmaninya aja. Penampilan dia. Kalau orang-orang rohani, dia berjalan, dia menyempurnakan diri di wilayah rohaninya. Dia tidak peduli dengan jasmaninya. Dia tidak tahu bahwa jasmani itu adalah pola, bentuk di mana rohani itu berjalan. Allah sendiri mensematkan kudrah dan iradah itu di dalam kudrah ini di dalam iradah itu di dalam bentuk. Kalau hembuskan roh itu di dalam bentuk ini iradah. Iradah ini pola ya. Ini pola, ini norma pola ya. Atau diri. Kalau kudrah ini adalah ruh. Sini ada akal. Ini ada nafs. Nah, orang-orang hakikat dia bermain di sini di ruh. Ruh aja dia tidak menggunakan konsep ruh itu sendiri, dia hanya melihat bentuk ruh itu, dia tidak mengerti hakikat ruh. Hakikat ruh itu dia terdiri dari akal dan nafs. Akal dan nafs ini jiwa. Jadi tidak bisa lepas dari pola ini. Itu yang terjadi sama beliau-beliau yang bermain di wilayah rohani ya. Sehingga mengklaim apa yang mereka capai di wilayah rohani itu adalah suatu karomah. Suatu kehebatan yang ditunjukkan banyak yang kita dengar dari cerita-cerita kewalian itu ya. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa hilang, ada yang bisa ngangkat gunung, ada yang bisa ngeringin laut, macam-macam cerita kehebatan-kehebatan para wali itu. Yang orang asumsikan itu adalah karomah, bukan karomah itu. Itu fenomena yang ada di alam rohani. Yang mereka wujudkan di alam jasmani. Mereka bermain di alam-alam rohani, mereka melibatkan membalik posisi ya, jadi lebih dominan rohaninya daripada jasmaninya. Di saat dia hidup, rohaninya yang di luar.
jasmaninya di dalam. Jadi dia nggak peduli dengan kondisi jasmaninya. Dia berjalan pun bukan dengan konsep jasmani, tapi konsep rohani. Dan memang rohani ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena yang mampu lebur dengan alam itu ya rohani. Yang terjadi dengan para wali itu, dengan kehebatan yang beliau miliki, itu adalah kekuatan alam. Mereka mampu lebur dengan alam, sehingga mampu menghasilkan sesuatu hal-hal fenomena alam yang di luar nalar ya. Kalau kita bicara rohani, dan itu memang benar, karena itu wilayah rohani. Tapi pada dasarnya itu bukan yang dibilang karomah, bukan yang dituju di dalam pencapaian tauhid, bukan. Justru kalau orang tidak memahami ini penyesatan, sehingga dia bilang zindik ini. Dia akan jadi zindik, dia melepas diri dari pola. Dia halu dalam menentukan. Jadi dia terobsesi dengan Lata ini. Dia diarahi oleh berhala-berhala ini. Kalau orang yang benar-benar tidak mengetahui perjalanan ini, keseimbangan ini, dia akan berjalan di salah satu sisi. Kalau nggak jasmani ya rohani. Kalau nggak di syariat ya hakikat. Dia dalam. Dan dia pikir itu suatu tujuan, bukan. Itu bukan, itu berjalan dengan nafs. Makanya sini perlu sekali kita ketahui wadah itu, di mana dia berada. Kalau rohani ini memang bagian dari wadah, tapi dia belum berbentuk. Dia harus satu dengan jasmani, baru terlihat bentuk wadah itu. Karena rohani itu sendiri dihembuskan di dalam iradah, di dalam pola, dalam bentuk. Bentuk inilah peta kita ini, kita berjalan di dalam bentuk ini. Rohani itu mengikuti bentuk ini. Jangan dikeluarin. Rohani kita keluarin mengikuti bentuk pola pikir kita, halusinasi kita, waham kita. Terus kita deklarasikan itu suatu karomah. Salah ya, bukan itu. Jadi orang terfokus pada kekuatan, yang dicari di kesaktian, belajar agama, belajar wirid, segala macam, tarekot, yang dicari kesaktian, karomah, kehebatan, bisa hilang, bisa terbang, bisa segala macam, yang dilakukan oleh katanya para wali-wali dahulu. Kalau definisi karomah itu sendiri ya, karomah itu adalah hasil dari ilmu dan amal yang ada di wilayah mutmainah ini ya, di mana beliau mengamalkan ilmu dan amal itu sudah melebihi takaran, melebihi wadah. Jadi ini wadah sudah jadi di wilayah mutmainah. Saya umpamakan sebut kayak gelas ini ya. Saya umpamakan aja nih wadah. Di sinilah mutmainah itu sudah terbentuk wadahnya, sudah jadi. Ilmu dan amal itu masuk. Turun, ini namanya ladunin, itu ilmu dari Allah. Dia posisinya posisi tenang. Tidak bergeser ke sana kemari, ini mutmainah, tenang dia. Wadah sudah jadi dan dia berada posisi yang sebenarnya. Jadi dia tenang. Dikala gelas itu sudah tenang, dimasukin air, itu akan masuk semua. Kalau posisi gelas itu gerak sana kemari, atau wadah itu tidak pada tempatnya, dia gelisah ke sana kemari, ilmu yang masuk pun cuma setetes dua tetes yang nyangkut. Walaupun sudah terbentuk wadah, tapi dia belum tenang, dia tidak akan mencapai kepenuhan kesempurnaan ilmu dan amal di sini. Tapi kalau dia posisi tenang di mutmainah, di saat Allah memberi dia pelajaran, memberi ilmu, ini yang Allah ajari sama dia, kafah, tauhid, dan ikhlas, itu akan masuk seutuhnya ke sini. Di saat posisi itu tenang, ini yang Allah isi. Yang Allah isi dalam wadah itu ini, Islam kafah, tauhid murni, sama ikhlas. Dia akan masuk sampai penuh, bahkan melebar nih, meluap. Nah, lebarannya inilah yang dibilang karomah. Tumpahan-tumpahan ilmu ini yang sudah melewati batas daripada wadah, itu yang dibilang karomah. Jadi apa yang dimiliki Lata, Uzza, Manat, Lata ini adalah kekuatan, ini kehormatan, ini kemuliaan, ini keagungan. Ini sebenarnya yang ada sama para berhala ini yang semua ada di sini, di fitrah Nur Muhammad. Mereka ambil alih, para berhala ambil alih ini untuk menyesatkan orang yang dalam melakukan perjalanan. Kalau dibilang kekuatan sejati itu di dalam Nur Muhammad, kalau dipetakan, itu adanya di posisi pintu pertama, tauhid. Disimbolkan dengan api ya, api itu simbol kekuatan. Di sini yang menjaga Jibril alaihissalam, malaikat yang dianugerahi kekuatan Allah. Di sini. Jadi yang diambil sama Lata itu di posisi ini, kekuatan. Jadi yang dibilang kekuatan itu adalah tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid itu ya niat itu.
Kalau kita ingin memperoleh kekuatan yang utuh di hadapan Allah, yang dibilang kekuatan sejati itu dalam bentuk niat. Bagaimana kita masuk di dalam niat itu? Ini kita mampu berdiri seperti berdirinya api, kita mampu mengaplikasikan diri itu sebagaimana yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam. Di sini posisi berdiri. Kalau kehormatan itu ada di pintu kedua nih, di posisi akhlak. Angin. Aplikasi seperti angin itu kehormatan, kekuasaan. Dia ambil alih sama Uzza ini untuk mempengaruhi atau menyesatkan perjalanan orang-orang yang dalam penempuhan. Uzza. Jadi sebenarnya ada di sini semua, di Nur Muhammad. Kehormatan. Kalau kemuliaan ini mana? Itu ada di pintu ketiga. Yang dibilang kemuliaan itu dia orang-orang yang bersifat ikhlas. Seperti air. Nih, dia mencari tempat-tempat yang rendah. Tidak pernah meninggi, tidak pernah menyombongkan diri. Nah, dia di sini. Jadi yang ada di manat situ kita bisa penuhi di ikhlas. Kalau yang dia ada di Uzza itu adanya di akhlak ini. Kalau ingin mempunyai kehormatan, kekuasaan yang utuh, yang sejati, yang abadi, kita gunakan akhlak. Kita bisa melakukan penguasaan. Orang akan tunduk sama kita, orang akan menghormati kita. Jadi kita menggunakan akhlakul karimah itu. Sehingga Rasulullah dalam menyebarkan Islam itu dengan akhlak, sehingga menyebar rata ke seluruh alam. Sini. Kalau yang dimiliki Hubal ini ya keagungan itu adanya di wilayah sini, wilayah keempat Sabar. Ini tanah. Disinilah keagungan itu. Dia ada di sifat sabar. Orang-orang yang memiliki sifat sabar itu adalah orang yang agung. Dia layaknya seperti tanah. Coba lihat tanah itu diinjak, dipacul, di tanda kutip dibuang air kotor situ, diberahin segala macam, diludahi, diinjak segala. Dia tidak pernah marah, dia diam aja sabar. Justru dia memberi, dia menumbuhkan, dia menghidupkan, dia mewadahi. Itu tanah sabar. Makanya dia agung. Dia tidak peduli status yang ada, dia selalu memberi manfaat. Itulah sabar itu. Ini yang diwakili oleh malaikat Israel, pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Kalau yang di ikhlas ini Israfil, yang peniup sangkakala. Ini ada di kemuliaan. Kalau yang di akhlak ini malaikat Mikail, pengatur rezeki, kehormatan, kesempurnaan sini. Kalau di kekuatan itu Jibril. Jadi kalau kita mau cari yang ada pada yang diambil alih oleh berhala itu pada hakikatnya semua dari sini. Dengan syarat kita sudah mampu menyeberangi ini. Berjalan keluar tiba di sini kita bisa peroleh semua ini. Itu yang dibilang karomah itu apabila diperoleh dari sumber ini. Dari sumber Nur Muhammad. Itu yang dibilang karomah. Karena apa? Dia berjalan sesuai fitrah. Sesuai jati diri, sesuai kodrat. Iradah. Udah dan iradah. Bukan berjalan dengan persangkaan. Banyak kan orang tidak mengetahui pola perjalanan ini, dia hanya terjun bebas di wilayah ilmu. Ya, beginilah yang terjadi. Dia membanding-bandingkan syariat dan hakikat. Pada dasar ini ilmu itu ya seperti telur tadi, tidak bisa dibanding-banding. Dia berjalan dalam satu bentuk. Utuh sekali berjalan itu empatinya berjalan. Yang dijalani sini. Makanya orang syariat itu yang tidak mengerti pola, dia hanya membenahi jasmaninya. Hanya urusan jasmaninya, jadi dia bagus-bagus. Dia tidak memperhatikan wadah. Begitu pula orang yang menjalani wilayah rohani, hakikat, dia pun hanya membagus-bagusi rohaninya. Dia tidak mengerti wadah. Sehingga yang hadir pun di sini ya hanya pola-pola seperti ini, pola-pola waham semua persangkaan. Inilah yang diserap sama umat yang nggak ngerti sejatinya perjalanan itu, sehingga kita menemukan di masyarakat itu ada yang namanya Islam kejawen, Islam wiwitan, segala macam itu. Yang kejawen dan wiwitan dan semacamnya itu yang bersifat animisme itu ajaran kolaborasi antara tauhid dan alam. Menyadurkan ilmu tauhid itu dengan alam. Itu yang ada di wilayah ruhani. Dia menyatu dengan alam. Sehingga yang dominan ini. Mereka tidak memahami wadah. Padahal alam sendiri itu butuh wadah. Wadah alam itu ini, Nur Muhammad. Yang dalam diri kita ya ini. Jadi dibolak-balik, jadi cekadut di sini. Perjalanan itu. Sehingga terus diklaim bahwa itulah karomah.
Bukan, bukan karomah itu. Karomah itu adanya di sini, di wilayah mutmainnah. Setelah dia terbentuk wadah, di dalam bentuk mutmainnah ini, keutuhan dia sebagai manusia, fitrah dia sebagai manusia, dia berbentuk pola ini, iradah manusia di sini, dan dia mencapai ketenangan, keseimbangan. Seimbang dia ruh dan jasad itu. Pola pikirnya seimbang, intelektual, emosional, spiritual. Di sini terjadi kesucian. Suci dia dari persangkaan, dari pemikiran, dari sakwasangka. Nah, orang-orang rohani, dia tidak mampu menyimbangkan, dia tidak mengerti posisi itu ada di sini, sehingga ya dia hanya berjalan dengan sakwasangka dia, dengan suudzon. Dia pikir rohani itulah bentuk Allah itu. Rohani itulah kekuatannya Allah. Bukan, itu bentuk alam. Dimensi alam. Yang harus dia mampu ketemukan wadahnya, harus ada wadahnya. Jasmani dan rohani ini sebenarnya wadah ini, cuma dipisah sama orang yang menjalani masing-masing. Ya gimana kita mau ada wadah, wujud kita seimbang. Nah, ketemunya itu di mutmainnah. 100% sudah terang di sini. Jadi perjalanan itu inilah. Kalau enggak, kita akan berjalan dengan posisi masing-masing, jasmani dengan jasmani, rohani dengan rohani. Orang jasmani itu mempersibuk diri dengan urusan jasmani, harta, tahta, wanita, kasta, hanya memperbaiki bentuk-bentuk jasmaninya, menghiasi jasmaninya. Dan ruhaninya terbengkalai. Orang rohani juga terbalik demikian, dia hanya menyempurnakan wilayah-wilayah rohani, pemahaman-pemahaman rohani, tanpa menggunakan pola-pola jasmani. Mereka di sini banyak yang menafikan urusan-urusan dunia, yang mengharamkan dunia bahkan. Fokus ke rohani, bagus. Cuma harus, sekali lagi, nggak boleh dipisah. Ruh dan jasmani satu bentuk di dalam kudrah dan iradah. Ini harus dijalankan. Nah, sehingga hasil di luar itu yang kita lihat ada Islam kejawen, Islam wiritan, ada macam-macam yang bersifat animisme. Jadi tauhid berkolaborasi dengan alam, itu ya dengan animisme itu. Nah, dia harus satu. Disinilah kesatuan itu, di mutmainnah itu utuh dia, seimbang. Di sini baru terjadi bentuk itu, wadah itu terbentuk di sini. Setelah dia terbentuk wadah, dia akan ditempatkan di tempat yang tenang. Allah akan isi dia. Allah akan isi dengan ilmunya, laduninya. Ini yang diisi sama Allah Ta'ala itu. Dia akan disempurnakan Islamnya, tauhid dimurnikan, terus dia dihadirkan jiwa-jiwa ikhlas. Ini akan masuk ke wadah itu, ilmu ini, 3 ilmu ini. Dan ini akan penuh, meluap dia. Sampai meluap. Ya. Luapan ini yang dibilang karomah itu. Yang ada di wilayah sini. Nur Muhammad. Dia peroleh di sini. Bukan di Lata ini. Ini mereka ini hanya tukang begal ya. Mereka mengambil, memanipulasi, miniatur mereka bikin. KW-nya ya. KW dari kesempurnaan Nur Muhammad ini mereka hadirkan di sini. Kekuatan, kehormatan, kemuliaan, keagungan. Ini KW. Yang bersandar pada ego ya. Kesombongan di sini. Pembenaran, bukan kebenaran. Kalau di sini ini kebenaran itu. Di sinilah yang terjadi karomah. Para wali mampu menunjukkan karomahnya itu dengan fitrah ini, Nur Muhammad. Di sini kekuatan yang dibilang tauhid itu kekuatan, di akhlak itu yang dibilang kemuliaan, kehormatan, di ikhlas itulah kemuliaan, sabar itulah keagungan. Di sini kalau kita ingin mencari itu semua, dan ini akan kita peroleh setelah kita jalan di sini. Sehingga para nabi, para rasul, para wali Allah, orang-orang siddiq, para tabi'in memperoleh ini. Kalau para nabi yang dibilang dengan mukjizat, dari sini mukjizat itu lahir. Kalau para wali-wali Allah itu karomah, di sini lahirnya karomah. Kalau para ulama, para orang-orang siddiq, orang-orang alim ulama, itu yang dibilang ilham. Dari sini lahirnya. Sama semua, sama. Cuma dia provinsinya aja yang berbeda, sesuai pangkatnya. Kalau yang lahir dari sini, ini dinamakan dengan sihir. Jadi hampir sama, sihir, karomah, mukjizat, ilham itu hampir sama. Dalam artian apa? Dalam artian prakteknya. Sihir bisa menghadirkan halusinasi, dia bikin jadi ular. Waktu Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir, tali dilempar jadi ular. Sihir. Nabi Musa dengan tongkatnya jadi ular yang besar. Itu karomah.
sama tapi tak serupa. Kalau sihir itu tipuan mata ya. Kalau karomah itu bentuk yang asli, kun. Dia ada di wilayah kun. Jadi. Jadi kalau orang sudah mampu ada di wilayah maradiyah sini, wilayah kun ini, dia akan dikuasakan sama Allah Ta'ala itu sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala itu maha kuasa, tapi tidak berkuasa. Garis bawahi ya, Allah Ta'ala itu maha kuasa, tapi tidak berkuasa. Kenapa? Kalau dia masih berkuasa, berarti dia nggak maha kuasa dong. Dia masih membutuhkan. Allah itu nggak butuh apa-apa lagi. Dia maha kuasa, dia maha mencipta, dia maha mengadakan. Tapi kuasanya itu dia kuasakan ke hambanya, ke wali-walinya, ke kekasih dia. Itu yang dibilang khalifah itu, dikuasakan ke khalifah yang bergelar radhiyallahu anhu. Jadi yang berkuasa di alam semesta itu para khalifah. Bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha kuasa, tapi tidak berkuasa. Kuasanya dikasih. Sehingga para khalifah itu bisa berbuat sebagaimana Allah berbuat. Kita ada di firman di Al-Quran ada itu. Nah, demikian. Mereka ada di sini, di wilayah sini. Yang mampu mewujudkan Nur Muhammad utuh di alam semesta. Ini yang dipantulkan di alam semesta ini. Nur Muhammad itu. Jadi bedakan di sini ya. Karomah itu. Jadi kalau karomah yang diperjalankan dengan hanya satu sisi aja, entah jasmaninya atau rohaninya, itu bukan karomah, itu sihir. Itu dia lahir dari pembodohan dari Lata, Uzza, Manat, Subal, dari berhala, hasil dari berhala. Tapi kalau dia berjalan dengan keseimbangan ruh dan jasmaninya utuh, dia dalam menjalankan ilmu dan amal, ini satu paket. Syariat, tarekat, hakikat, marifat, dia berjalan menuju mutmainah. Di sini terjadi bentuk dia ya, ketenangan diri, memperoleh ketenangan, dan bentuk di sini baru diisi dia dengan ilmu Allah Ta'ala, diislamkan secara kafah, dimurnikan tauhid, dan dijadikan dia orang ikhlas. Baru hasil isian itu yang penuh, hasil amalan yang sudah penuh dalam bentuk wadah ini, itu yang mulai berkeluar. Itulah yang dibilang karomah, kemuliaan yang mampu mereka aplikasikan di alam semesta. Jadi karomah itu sebenarnya fasilitas kita di surga yang sudah bisa digunakan di dunia. Jadi jangan heran kalau para nabi itu mengadakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Itu sebenarnya fasilitas kita di surga. Sudah mampu dihadirkan di sini. Itu kalau sudah mampu tiba di sini ya, di Nur Muhammad, dia memperoleh karomah itu di sini. Bukan di sini, ya amarallah mamulhimah. Atau di dalam perjalanan satu sisi. Tidak. Sini. Jadi setelah tiba di mana baru dia akan mencapai yang namanya Nur Muhammad ini ya, jati diri, fitrah diri. Kalau orang yang berjalan di wilayah rohani, memperbesar volume rohani dengan mengesampingkan syariat, itu orang zindik. Kenapa? Dia berjalan tanpa pola. Dia tidak ada di wilayah irada. Dia hanya meraba di alam semesta. Dia hanya mencoba membaur di alam. Sementara alam itu butuh pola, butuh wadah. Alam itu butuh wadah, butuh imam. Ini nih. Manusia itu sebagai wadahnya, sebagai imamnya alam semesta. Kita melepas diri dari bentuk manusia, berjalan dengan ini, menyatu dengan alam. Terbalik. Begitu pula orang yang berjalan di jasmani, dia hanya sibuk dengan urusan jasmaninya, dia tidak mengetahui rohaninya. Ini pun orang-orang yang fasik, orang-orang yang yang bebal ya, yang ortodoks, yang ngotot. Jadi banyak orang syariat ini yang berjalan di wilayah syariat toh, tanpa mampu menyempurnakan dirinya, ya jadi orang-orang ortodoks, orang keras, orang-orang sekuler, orang-orang fanatik yang gampang sekali mengharamkan orang, gampang sekali yang terjadi para teroris itu, bom sana bom sini, matiin orang seenaknya. Itu karena dia berjalan di jasmaninya dia tanpa adanya rohaninya, tanpa ada keseimbangan di dalam wadah ini, pembentukan wadah. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya adalah suatu pembentuk. Dia harus kembali ke bentuk dia sejati, bentuk manusia, jangan bentuk hewan. Ini perjalanan itu. Kita berjalan karena umur kita yang berjalan, waktu itu berjalan, kita berjalan. Ini perjalanan itu. Sinilah kita aplikasi ilmu dan amal. Jadi kalau kita hanya menitikan ilmu dan amal tanpa mengetahui pola, ya kita bisa terjebak di sini, bisa tersatu sisi. Ada yang hanya membagus-baguskan jasmaninya, urusan jasmaninya. Ada juga yang hanya membagus-baguskan urusan rohaninya, tanpa mampu mengaplikasikan keseimbangan. Susah dia masuk ke wilayah mutmainah, dia masih ada di sini, amarallah mamulhimah, terpakir di sini di egonya. Ini wilayah persangkaan. Tidak akan tercapai kebenaran di sini, yang ada pembenaran, pemaksaan di sini, pemaksaan kehendak.
Nah, ini yang kita bicara tentang ilmu, tentang karomah ya, yang dimiliki para wali. Jadi sejatinya karomah itu hasil dari sini, pancaran dari Nur Muhammad. Karomah itu, kalau di kekuatan itu dia ada di tauhid, kalau di kehormatan itu ada di wilayah akhlak, kalau di kemuliaan itu dia ada di sifat ikhlas, keagungan itu adanya di sabar. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang harus diaplikasikan. Baru terjadi yang namanya perjalanan itu, karomah, mukjizat, ilham. Ini di sini hasilnya. Kalau ini sihir. Berhala itu sihir. Walaupun penampakannya perwujudan hampir sama. Sihir bisa menyihir tali jadi ular. Karomah pun bisa mengubah tongkat jadi ular. Daripada yang hak sebenarnya itu yang ada dari sini. Kalau sihir itu dia hanya tipuan mata. Jadi kita jangan ketipu ya kalau kita dengar perjalanan orang-orang hebat itu, para wali. Kebanyakan menggambarkan hanya kesaktiannya, bukan isi ajarannya. Tendensius dari ajarannya, tapi menjelaskan cerita-cerita kesaktian itu. Ya nggak masalah, emang benar. Alam itu emang kalau disadur, dikombinasikan dengan rohani, luar biasa kekuatannya. Karena di alam itu emang ada unsur-unsur rohani yang menggerakkan alam itu. Nah, gini, jadi di sini ya kita mencoba menyempurnakan perjalanan itu di dalam ilmu. Ilmu itu sendiri terdiri dari 4 tiang, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karomah itu adalah sesuatu yang diperoleh kesempurnaan dari Nur Muhammad, bukan di dalam wilayah muktasib yang dihasilkan oleh berhala. Ini adalah sihir. Ini segera tambahan ya, dalam perjalanan itu banyak fenomena yang kita saksikan. Ini segera tambahan, jadi buat wawasan kita dalam berilmu dan beramal. Jadi kalau mau berilmu dan beramal, diarahkan ke pola, harus tahu perjalanannya. Jangan hanya sekedar menerima atau diendapin atau sekedar jadi aksesoris. Atau hanya membagus-baguskan urusan jasmani aja. Atau hanya membenahi urusan-urusan ruhani aja, mempertebal ruhaninya. Dia tidak menggunakan pola jasmani. Ini salah semua, ini berjalan di sisi masing-masing. Nggak ketemu. Di sini hanya mengutamakan syariatnya dan meniadakan hakikat, ini yang dibilang fasik. Orang yang berjalan di wilayah hakikat tidak menggunakan pola jasmani, pola-pola syariat, itu dinamakan zindik. Kalau tauhid itu semuanya digunakan, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tiba di mutmainah. Kalau dia meradiah kamil, dia berjalan di sini dengan izin Allah masuk ke Nur Muhammad, kembali ke kudrah dia, ke jati diri, baru dia akan ketemu dengan Allah Ta'ala di situ. Inilah perjalanan ya, kalau kita mau. Ini yang saya ulang-ulang terus, supaya kita bisa berlatih di sini, menghadirkan kesadaran itu, tahu betul pola perjalanan, jadi nggak nyasar, nggak ngawur. Kita nggak mau bazir dengan ilmu dan amal ya. Sudah banyak-banyak ilmu kita, sudah tinggi-tinggi ilmu kita, amal kita sudah banyak-banyak, nggak tahunya wadahnya kosong, belum ada wadah. Kayak gimana kita mau lihat hasil? Walaupun satu lautan dituangkan ke sini, kalau nggak wadahnya nggak ada ya terbuang percuma, mubazir. Begitupun ilmu dan amal. Sekalipun ada wadah, dia bolong, dia kotor, dia retak, nggak sanggup dia mikul ini. Kesempurnaan Allah itu ada di kafah, di tauhid murni dan ikhlas. Sehingga dia diwujudkan di dalam Nur Muhammad. Ini kesempurnaannya Allah semua. Yang akan dituangkan di wadah itu ini. Kalau nggak ada wadah ini bagaimana kita bisa lihat wujudnya? Bagaimana bisa ketemu Allah? Bazir, ansyong. Jadi begitu ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini sekedar tambahan. Semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.